Kalau digital itu semua bicara data. Dirimu kok mau biar nggak ada tersinggung kok. Nggak terlihat lah. Karena gini, yang bikin kotor itu kan kita. Warga kita sendiri, masyarakat kita sendiri yang bikin politik itu kotor. You know me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcast Portal Media. Hari ini salah satu episode pelepas rindu. Jadi saya punya tamu podcast hari ini, itu lama sekali saya tidak ketemu. Saya boleh saya bilang dia adalah influencer paling berpengaruh lah di kalau saya tidak bisa bilang di Makassar ya, Sulawesi Selatan lah. Di studio sudah ada Kakak Andi Matuja. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya jadi dikasihnya. Saya kalau panggil Kakak Andi Matuja itu AM7. Iya. Nah, satu dari sedikit orang yang panggil AM7. Itu password itu. Oke, Kalau AM7 tuh berarti saya. Kakak sibuk sekali, Ki. Siap. Ya alhamdulillah. Sehat-sehat. Puasa aman? Sehat. Aman. Aman. Sehat. Sibuk sekali, Ki. Saya perhatikan sosmed kayaknya aktif sekali. Ya itu kan bentuk kontribusi toh ya. Kan podcast masuk lagi. Kan banyak itu yang bertanya-tanya Kakak sebenarnya. Ini siapa kan di Matuju ini? Karena gini Kakak aktif di pertanian. Ya. Aktivis pemuda. Saya terakhir kalau nggak salah sempat lihat kita ngobrol tentang SDG kalau nggak salah. Ya, SDG, UMKM. UMKM. Terus coaching juga. Apakah kita bikin ini? Ya jadi apa ya? Kan kita berangkat dari orang yang tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya semakin ke sini kan kita tahu bahwa kita itu butuh banyak hal untuk bisa berada di titik tertentu. Dan ya menurutku itu bagian sebenarnya yang saya masuk kita adalah bagian-bagian yang mungkin saya menganggap orang masih kurang aware terhadap bidang tersebut. Kayak misalnya tadi kita singgung SDGs. Orang kan sekarang prinsipnya program-program pemerintahan itu hanya berlaku untuk periodenya juga, Ji. Lepas periodenya itu hilang lagi. Jadi tidak ada sustainability gitu. Dan itu Kakak. SDG itu Sustainable Development Goals. Oke. Supaya tahu orang ini. Oke. Kan tidak bicara berdua Ki, ini ada orang lihat Ki. Ada nonton Ki. Nah, itu Ji. Jadi kenapa kita masuk ke sana supaya kita istilahnya sama-sama bahwa aware bahwa fungsi keberlanjutan itu penting karena tidak ada itu yang misalnya kita dibangun kayak misalnya bonus demografi yang kita dapatkan itu bukan yang tiba-tiba 5 tahun 10 tahun enggak kan, itu berapa puluh tahun baru sekali untuk bisa kita rasakan itu manfaatnya gitu. Jadi PR-nya pada sustainable-nya sebenarnya. Keberlanjutannya sebenarnya. Terus masuk di UMKM ya. Itu terkait juga semua. UMKM juga harus sustainable. Iya, saya perhatikan itu. Kalau kita ngobrol itu kan selalu bicara tentang personal brandingnya, brandingannya sebuah produk. Bisa orang juga barangkali. Gini Kakak, sebuah personal branding itu dimulai dari mana? Personal branding kan sebenarnya kalau kita ulik ini ya. Iya. Aduh. Bebas ngomong ini bebas. Ya gini, personal branding itu sebenarnya sama dengan yang tadi sustainability, keberlanjutan. Personal branding konsistensi, nggak bisa dibangun kayak misalnya tiba-tiba mau pakai terus bisa langsung instan begitu. Bisa, tapi biayanya besar sekali. Sementara sekarang untuk membangun personal branding itu memang orang harus paham historicalnya. Siapa sih ini orang tiba-tiba ngomong kayak begitu gitu. Iya. Kan gitu. Sekarang baru ngomong sedikit diprotes sama netizen. Iya. Nah, makanya butuh personal branding track record supaya bukan kita lagi yang harus menjelaskan siapa diri kita kayak gitu kan. Istilahnya kita ngomong you know me. Iya. Saya ingat dulu itu ada kalimat itu Kakak. Itu netizen. Apa? Sepedis-pedisnya gado-gado lebih pedis ke mulutnya netizen. Itu paling pedis mulutnya netizen. Tapi kan maksudku begini Kakak, apakah rumus pada personal branding dengan product branding sama? Beda. Oke. Beda dan
sangat berbeda sih sebenarnya, sangat Mhm. berbeda. Ada kalau secara general mungkin mirip, Mhm. ya istilahnya personal branding ya dikenal, Mhm. ditahu produknya, mirip-mirip lah. Kalau produk kan, dikenal, terus disuka, terus Mhm. akhirnya orang membeli gitu. Mhm. Ya kalau personal branding ya mirip-mirip juga, awalnya dikenal, habis itu disukai, kemudian Mhm. mungkin dipilih dalam artian, Dibeli, disetujui, disetujui, iya iya. disetujui, pemikirannya, Heeh, pendapatnya, pendapatnya. opininya, dan lain Heeh. sebagainya. Makanya jatuhnya kalau personal branding ke influencing, mempengaruhi Ah, orang gitu. Ya kan kalau di ah, produk ya mempengaruhi orang untuk membeli. beli, Kalau ah, di personal branding mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. iya. Enggak, maksudku begini Kakak tuh kalau kalau di produk, sepemahamanku ini, eh, misalnya ada produk ini, semua prinsipal kan tahu merasa bahwa produknya paling bagus. Ya, Ya kan begitu toh? Berarti logikanya adalah kenapa produkku tidak dibeli, persoalan tidak dicoba aja. belum tentu. Oke. Karena kan orang untuk mau mencoba itu kan ada prosesnya. Ya itu yang saya bilang, Heeh. maksudnya salah satu proses yang harus dilalui sebuah produk adalah kasih coba orang. Bisa salah Salah satu, satu, heeh. tapi itu tidak menentukan. Karena Oke. kalau gini, kita bicara kalau misalnya produknya itu lagi hits ya, mau Mhm enak mhm. tidak enak orang beli ji. Iya 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 iya. Mau itu orang butuhkan atau tidak ya orang beli ji pasti. Iya, Kan gitu. oh, Karena, iya iya. FOMO, ya kan? Itu lagi Oh, hits, apa, diartikan lagi FOMO, fear of iya missing out iya, gitu, takut ketinggalan kita gitu ya, ketinggalan, takut ketinggalan. Ih, semuanya misalnya sudah pakai ini, masa saya tidak gitu. Iya iya Ya iya kan, iya. FOMO itu yang di kehidupan kita yang paling real mungkin itu gadget ya, Heeh heeh. gadget. Sekarang kalau orang misalnya, kenapa sekelas misalnya Apple nggak Iya, perlu mau jor-joran iklan sana sini karena dia sudah menciptakan branding yang menyebabkan orang FOMO gitu. heeh, Ih, masa si anu pakai Apple, saya heeh. yang lebih banyak uangku Heeh. tidak pakai itu. Anu lah ceritanya ya, Gitu. Die Hard Die pokoknya, Hard. Die Hard Bener. pokoknya. Nah itu bisa anu ndak maksudku, bisa tidak dipakai untuk orang, tadi kan kita bicara Mhm, produk nih, ada ndak strategi, terutama bagian tak ceritanya tuh mhm. sosmed ini, ada ndak strategi sosmed atau, eee, taktik di sosmed bikin orang jadi die hard? Heeh, Ada strateginya. Jadi mhm. kan gini, sebenarnya banyak nih orang yang aktif di media sosial. Iya betul, Ya, yang berpikir bahwa membangun personal branding-nya lewat media sosial itu dengan aktif di media sosial. mhm mhm. Nah, ini nih yang mungkin, yang orang pahami secara general. Padahal di Iya, balik itu banyak prosesnya kalau misalnya kita mau mmm, masuk ke, dunia digital. tidak sesederhana dipikir. Tidak sesederhana sekarang banyak tuh pejabat-pejabat publik lah misalnya Iya ya, iya iya iya. sekedar ambil gambar, Iya editnya yang keren-keren, habis itu iya posting. iya iya. Terus tiba-tiba ada respon negatif dan lain sebagainya, Mhm bingung mau mhm. ngapain. Mhm Terus, mhm. eee, sudah aktif dan lain sebagainya, tapi melempem. Jadi Iya, tidak tidak sustainable. tidak sustainable Iya gitu. iya 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 iya. Ya, yang orang Iya. tahu, ya udah saya tahu, udah Iya gitu, iya iya tidak iya. tidak sampai orang suka gitu. Nah, Mhm. makanya kan ada prosesnya. Kalau sederhananya selalu saya bilang sama, klien-klien saya untuk personal branding bahwa, eee, sama ji prinsipnya. Kalau misalnya kita mau dikenal, itu kan ada pilarnya dulu. Oke. Kita mau dikenal sebagai apa sih? Mhm. Let's Gitu. say misalnya saya mau dikenal sebagai politisi. Oke, kalau bicara misalnya politisi Mhm. berarti harus ditahu dulu, habis itu disukai, kemudian nanti bisa Di dipilih kan? iya iya iya. Nah, Oh, ya 4 tahap itu kan ya, yang selalu nggak tahu kita itu kita yang omongkan selalu ya. ya. Nah, jadi kalau untuk ditahu dulu, gimana caranya ditahu? Ditahu dalam hal apa Mhm. gitu? Apakah dari sisi sosialnya, dari kecerdasannya, dari Mhm. mungkin, investasi sosial yang sudah dia lakukan? Iya. Berhenti di situ dulu, Kakak. Mhm, Jadi kalau misalnya saya sudah memilih satu jalan, satu, kanal itu, misalnya saya investasi sosialku, saya peramah apa, mhm. itu kita di situ aja terus, tidak usah pindah-pindah? Ada persentasenya. Ya, karena kan Oh, gitu. iya Jadi, iya 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 iya. ini sederhana, Iya contoh iya contoh iya kasus iya saja ya, iya iya contoh iya. kasus. Misalnya, kita bagi nih 100% misalnya 40% itu adalah edukasi. Iya, Ya, edukasi terkait, spesialitinya, iya misalnya iya, politisi itu aktifnya di mana sih, di bidang apa heeh, sebenarnya gitu. heeh Dia heeh. mengedukasi, Pertanian misalnya, kita misalnya tonseng ya toh, kita pertanian ya toh, tonseng toh. mengedukasi terkait pertanian dan lain sebagainya itu 40%. Kemudian empat puluh Oh, persennya itu bisa digunakan juga, apa, ke apa,
kepedulian misalnya, kemudian daily life misalnya. Ya daily life, apa sih aktivitasnya kan gitu. Orang kan tahu kok ngomong-ngomong ngapain kok sebenarnya gitu. Ya jadi kayak daily vlog lah kayak gitu ya. Nah, kemudian sisanya mungkin ada flexing ya. Boleh tuh. Boleh. Flexing kan itu memamerkan. Tapi apa yang dipamerkan dulu? Prestasi juga boleh. Boleh. Pamerkan prestasi. Pamerkan misalnya kesederhanaan. Nah, contoh nih saya kasih contoh dirimu mau biar nggak ada tersinggung. Padahal tadi Om Kemto banyak dia bilang. Contoh saya itu ngeflexing kesederhanaan. Kemana-mana saya naik Grab. Pakai sarung. Sekarang pakai sarung. Sekarang pakai sarung. Kemana-mana naik ojol. Terus motoran. Saya flexing kesederhanaan saya gitu. Jadi kalau saya lagi misalnya naik kendaraan-kendaraan yang memang saya enggak pernah mau kasih lihat orang gitu. Boleh mungkin sekali-sekali ya, tapi jarang, lebih sering yang sederhananya. Itu flexing dalam bentuk kesederhanaan. Datang ke lorong-lorong, ngobrol sama orang, itu flexing. Kopi hitam. Mau kasih sebut merek tapi masuki dulu baru saya sebut. Yang tadi itu di Katmani. Iya, maksudku tadi kita kembali tadi itu ada 4 tahap itu, ditahu, disuka, ditahu, dikenal, disuka, dipilih. Nah, pertanyaanku itu, apakah lewat sosial media 4 tahap ini bisa kita dapat? Bisa. Apalagi kan pengalaman dari pemilu kemarin yang baru-baru. Presiden ya. Itu ternyata cukup tinggi. Pengaruh digital itu sangat tinggi lah. Pengaruh sekali ya. Pengaruh sekali. Jadi ada namanya yang penentu suara. Ya kan? Penentu suara. Inilah orang yang diam-diam. Apakah istilah kerennya itu? Silent majority. Yes. Kan kita tonton semua gitu. Hebat nato. Ya. Kalau saya bilang nanti dia bilang banyak istilah. Silent majority. Saya artinya yang diam-diam itulah yang mengamati. Dia enggak pernah komen. Tidak pernah ikut kampanye. Tapi kalau ada dia lihat, dia share di grup keluarganya. Biasanya gitu. Itu banyak sekali. Karena mereka itu kayak pengen kampanye tapi kayak enggak punya bahan toh. Nah, bahannya itu adalah konten-konten yang dia dapati digital yang masuk di pikiran mereka, akhirnya mereka membantu mengkampanyekan secara diam-diam. Kayak gitu. Masuklah di grup-grup keluarga. Iya. Ini penting gitu. Nah, masalahnya sekarang kan banyak konten yang beredar, teman-teman. Balik lagi tadi ya, yang awal-awalnya itu hanya sekedar ambil gambar, edit, posting. Iya. Padahal ya untuk menyusun, ini kan kita bicara bahwa kita ini mau membangun aset digital. Iya. Jadi perusahaan baru bisa dengar ini aset digital, oke. Aset digital. Jadi membangun aset digital itu kan namanya aset, pasti kan butuh biaya. Ya. Ada investasinya. Ada investasinya. Nah, untuk membangun itu awalnya tidak hanya sekedar pokoknya saya berkegiatan apa saya lakukan terus divideokan, difoto terus diposting, enggak seperti itu. Jadi awalnya itu mulai dari ada dulu data analisnya. Ya toh, posisinya kita ini lagi di mana. Semua kita kalau digital itu semua bicara data. Ya, dibanding misalnya kalau konvensional nanti tunggu berapa hasilnya dari survei baru ketahuan gitu. Tapi kalau di digital semua bisa terukur. Itu yang saya mau tanya. Kan kita mengkonten, apa istilahnya? Mengkonten untuk dapat persebaran yang luas atau orang mau lihat video. Kan berarti kita harus ikut selera pasar nih ceritanya nih. Selera pasar di sosial media nih ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara aku baca itu? Nah, itu analis. Begitu keluar analis. Ya, jadi keluar dari data analis, nanti itu dikonsultasikan ke kliennya, mau di format seperti apa, nanti masuklah digital strategis. Nah, digital strategis ini yang tugasnya nanti adalah merumuskan pilar apa yang dimainkan, dan misalnya, contoh nih ya, karakter nih, kita bicara politik ya. Karakter orang di Maros dengan karakter warga Bulukumba itu beda loh treatmentnya. Oke. Ya toh, kalau misalnya enggak apa-apa Ji nikah. Enggak apa-apa Ji. Sebut saja. Nanti marah gitu. Tidak, sebut. Nah, insyaallah datang semua aja nanti. Contoh misalnya Maros. Kalau Maros unsur-unsur merakyat itu sangat ini dari personal ya, tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya enggak ada niat menyinggung ini ya. Tapi kalau kita dari analisa data kita, kalau misalnya Maros, kalau kita mau kayak tadi yang saya bilang kita mau flexing ya.
flexingnya itu kesederhanaan itu masuk di Maros. Di Maros? Ya, tapi kalau di Bulukumba itu nggak masuk, Bos. Oh. Karena karakter masyarakatnya. Dan ini Nah, inilah yang kita maksudnya segmentasinya siapa. Dan ini hanya didapat dari analisis sosial media itu. Tercampur pasti. Jadi makanya kita juga butuh kolaborasi kerjasama dari data-data entah lembaga survei dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa nggak bisa gitu. juga. Okay. Jadi data mentah itu yang kita coba olah, terus kita lihat karakternya, bagaimana sentimen yang terjadi di dunia digital. Nah, itulah yang kita padukan untuk membangun pilarnya. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi Bupati Bulukumba, fleksinya harus mewah. Kalau mau jadi di Maros, fleksinya harus merakyat, sederhana. Begitu. Nah, itu aja contoh. Kenapa bicara begitu? Sama dengan produk kan, kita bicara segmentasi. Betul. Target marketnya siapa? Iya. Kita mau dipilih di daerah mana gitu. Tidak mungkin kita jual iPhone di pasar misalnya. Siapa yang mau beli kan? Siapa mau beli kan? Kalau jualnya di mall ya oke. Gitu. Sama jual apa saya enggak masuk. Apa di mall misalnya. Nggak ada yang mau beli ya. Nggak ada. Gitu. Jadi segmentasinya dulu harus jelas. Mau jadi gubernur berarti kan di Sulsel nih. Nah, Sulsel itu apa saja sih karakternya di mana-mana. Nah, materi konten yang harusnya kita sebar itu ya tergantung pergerakannya di mana. Nah, kalau kita lagi daerah ini berarti yang kita tampilkan yang ininya. Kalau daerah ini kita tampilkan yang ininya. Nah, itulah data strategi awal yang dikeluarkan oleh digital strategis untuk dieksekusi oleh itu tadi tim konten. Jadi tim konten itu nggak asal bikin konten. Itu mengikuti arahan dari digital strategis. Kamu harus bikin konten seperti ini. Dialah yang bikin timnya. Ya, tujuannya digital strategis sekedar mendampingi, mengarahkan, konsultan lah seperti itu. Tidak adakah kasus misalnya yang pernah kita tangani atau yang sepengamatan itu, yang saking disukanya seorang tokoh itu, dia menciptakan pasarnya sendiri? Misalnya menciptakan curugnya sendiri. Iya, maksudnya misalnya kan kalau let's say kalau kita sebut nama itu Ridwan Kamil kan sangat terkenal lah, exposure-nya tinggi sekali dan dia kan maksudku kesannya gayanya jadi dia bawa untuk jadi sebuah personalnya yang dia bawa, tidak harus mengikuti apa ceritanya selera pasar misalnya. Ya kalau kita bicara anggaplah Ridwan Kamil misalnya ya, itu kan tingkat disukainya tinggi. Disuka duluan baru dia mainkan sosial medianya. Dia mainkan media sosial, terus dia masukkan edukasi yang ternyata dia ini orangnya ringan ya. Iya, pembahasannya dia ringan tapi punya isi. Berisi. Iya gitu. benar. Nah, itu kan salah satu strategi yang dibawakan. Jadi kayak contoh misalnya kemarin Prabowo, orang menilai apa sih joget-joget? Ya, itu orang yang tidak mengerti strategi. Ya kan? Orang yang mengerti strategi bahwa joget ini bisa melunakkan pemikiran keras yang selama ini sudah terbranding di sosok seorang presiden Prabowo, terpilih kita. Nah, maksudku kan cuman kan kemudian kalau kita ngobrol Prabowo kan kritikannya ada itu Kak. Misalnya dia tidak punya isi, joget-joget saja dia kerja. Ya, orang yang tidak pernah mau tahu kalau dia berisi kan. Tapi kan orang yang tahu dia itu orangnya seperti apa, bagaimana kerasnya dia sebagai orang militer ya. Itu kan sudah diserang duluan seperti itu. Jadi istilahnya orang sudah tahu bahwa dia ini orangnya keras, meledak-meledak dan lain sebagainya. Waktu di periode sebelumnya ya. Dua pemilihan presiden sebelumnya. Pemilihan presiden sebelumnya orang sudah tahu itu. Nah, orang ada yang suka seperti itu, tapi ada juga orang yang takut. Nah, yang takut ini diluluhkan dengan itu tadi. Jadi ini gemoy, joget-joget gemoy. Ini memang penyeimbang apa istilahnya? Didesain untuk mencapai exposure itu ya. Dan memang berhasil kok ini. Berhasil 58%. Istilahnya beliau berhasil membawa campaign politik riang dan gembira. Itu jagonya itu di situ. Kalau lihat misalnya pasangan lain, politiknya serius, tegang terus ya. Pas sudah datang Prabowo, kita sambut Prabowo. Jadi pemilihan lagu. Iya, benar. Dan ini kemudian apa istilahnya? Dieksploitasi besar-besaran di sosial media. Karena dari data kan. Kenapa dieksploitasi? Tentunya kan enggak langsung juga gitu. Pasti diuji dulu, dilihat, bagus nih responnya, dianalitik lagi, dilakukan analisa, ternyata responnya seperti ini, kita coba lempar lagi, masih kena lagi, kalau begitu serang di sananya gitu. Nah, itulah sebagian dari strategi digital. Pengguna sosial media ini kan sebagian besar
eh, milenial dan Gen Z Ya. ceritanya. Kalau kemudian dianggap bahwa let's say misalnya contohnya misalnya itu gemoy-gemoy itu kan ini menarik sebagian besar Gen Z dan milenial. Ya betul ya. Tidakkah ini seperti ini sebenarnya cuma memanfaatkan generasi milenial dengan Gen Z, justru tidak mendidik mereka. Kan ada kritikan seperti itu Kakak. Padahal lewat ini dimasukin lagi nih. Enggak ada apa-apa, Ji. Bridging ini saya ada yang mau saya dapat ini. Ada yang saya mau dapat ini. Ya. Jadi masalah apa tadi, dia generasi Z dimanfaatkan dan lain sebagainya. Gini, kalau kita bicara generasi Z itu, generasi Z adalah butuh haus akan pengakuan. Oh, itu cirinya ya? Itu cirinya. Oke. Nah, dengan adanya tampilan seperti itu, mereka merasa diakui saat misalnya mereka menggunakan lagunya, menggunakan jogetnya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya kalau dibilang dari sudut pandang lain mungkin merasa dimanfaatkan, tapi generasi Z memang butuh itu. Oh, memang mau generasi Z ini mau. Jadi istilahnya mereka membutuhkan apa istilahnya ya? Generasi aktualisasi ya. Kayak gitu. Jadi pengen diakuin gitu. Jadi makanya banyak generasi Z itu yang lebih suka yang hal yang instan, yang penting bisa cepat diakui, bisa dibilang sukses, bisa terkenal. Ya. Jadi banyak yang tidak mau lagi proses. Kembali lagi ke masalah cita-cita, berapa banyak sih sekarang yang mau jadi dokter? Iya betul. Karena dokter lama bos, selesai S1, kuliah spesialis lagi dan lain sebagainya, bertahun-tahun, hampir lebih 10 tahun sekolahnya. Kalau anak ditanya sekarang mau jadi apa? Jadi YouTuber, podcaster, umur 16-18 tahun udah bisa jadi pro player. Iya, gamers. Kan? Gamer, pro player udah penghasilannya banyak, diakui orang banyak sebagai orang yang sukses. Betul. Kan itu butuh yang instan. Iya. Iya, betul. Ini kan agak misteri sebenarnya generasi Z buat saya ini, Kakak. Di satu sisi mereka kan banyak sekali, mereka mempengaruhi banyak sekali situasi kan di tempatnya kita ini, maksudku. Luar biasanya generasi Z ini. Di mana-mana saya lihat orang joget. Biar kita di restoran, tiba-tiba ada orang joget depan pantai. Pengakuan itu yang dicari kan? Pengakuan itu. Mereka butuh popularitas, ya pengen dikenal lah kayak gitu. Kakak, ngomong-ngomong tentang anak muda ini ceritanya. Saya tahu kita juga aktif di anak muda. Kemarin juga sempat ketemu, kalau saya lihat sosial media sempat ketemu sama Pak Menteri. Ini pertanyaanku. Karena kita aktif di dunia kepemudaan lah ceritanya, terutama di sosial media. Kemarin kita baru lewati pemilu. Insya Allah belum dingin-dingin sedikit ini kita gas lagi pilkada, ya kan misalnya. Apa perspektif kita sebagai anak muda terhadap politik hari ini? Tidak perlu Sulsel lah misalnya. Kesadaran politik anak muda hari ini di Sulsel sudah tinggi kah? Rendah. Ini data ya. Data. Kesadarannya rendah. Nah, kenapa? Karena gini, yang beredar itu banyak hal-hal yang istilahnya tidak mengedukasi teman-teman ini seberapa penting itu kekuatan politik dalam menentukan masa depan mereka. Kayak gitu. Nah, kampanye terhadap politiknya sendiri masih rendah sekali gitu. Jadi orang ibarat ya udahlah kalau dipilih, stigma yang muncul itu yang tertanam ke teman-teman anak-anak muda sekarang. Jadi akhirnya mereka kayak ya pragmatis, ya pokoknya COD lah. Ya, pokoknya kok kasih saya selesai. Padahal ujung-ujungnya nanti di belakang mengeluh tidak ada lapangan kerja dan lain sebagainya. Ya, mau melamar kerja terus mengeluh karena lebih banyak orang dalam. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau fair ya melihatnya, kalau kita bukan siapa-siapa justru harus masuk di politik. Kalau kita bukan siapa-siapa justru harus masuk politik. Maksudnya masuk di politik itu tidak harus secara praktis kan, tapi menentukan sikap, menentukan pilihan. Karena kalau misalnya pilihan kita itu terpilih, ada orang dalam tak? Ordal. Iya. Kan gitu. Nah, kalau kita pragmatis, tidak mau tahu, apalagi apatis dan lain sebagainya, jatuhnya apa? Kita hanya protes, komplain. Dia menang karena ada orang dalamnya. Tinggal mengeluh aja. Mengeluh. Padahal mereka ini, kita semua ya anak muda punya kesempatan untuk menentukan pilihan kita, untuk mendorong orang itu
ya tokoh tersebut untuk menjadi orang dalam tak? Boleh emang. Kan itu fakta, Bos. Tidak curang namanya. Kenapa curang? Apanya yang curang coba? Misalnya nih, saya pilih Kakak Calo sebagai wali kota. Amin ya Allah. Ya Allah. Agak tidak Saya bantu realistis ini ya, dengan sukarela dan lain sebagainya, ya. Pada saat kita terpilih, boleh tuh saya telepon Ki, adakah Kakak Calo? Dan itu terjadi kok. Iya, itu terjadi. Nah, dibandingkan misalnya nih, saya yang tidak dukung Ki, saya terserah dia mau terpilih atau tidak. Terus tiba-tiba terpilih Ki, saya datang. Adakah? Pasti kita bilang, dari mana kok? Iya. Pasti bilang, ada yang ngambil Ki Ces. Dan itu bukan curang namanya. Bukan curang, atau karena memang kita tidak menjadi bagian dari proses itu. Yang saya lakukan adalah mengeluh, itu wali kota ya, sayang orang aja terus nakasi. Ya terus kok kemana kemarin? Iya, nasami. Saya orangnya begitu. Iya, jadi makanya anak muda saya bilang selalu harus dan wajib sebenarnya berkontribusi, karena kalau tidak seperti itu ya mau bagaimana lagi? Ujung-ujungnya ngeluh, tidak bisa dapat, padahal ada kesempatan loh. Nah, makanya selalu saya bilang sama teman-teman, ya udah yuk, kalau kita mau kita satu suara. Bingung Kak mau pilih siapa Kak? Udah kita pilihkan. Ya, atau kita pilihkan, kita kurasi, kita kasih pertimbangan. Kalau yang ini kelebihannya ini kelebihannya ini. Ya udah kalian pilih deh. Tapi aktif lah. Iya, berkontribusi kok. Berkontribusi. Ya kan suatu suara itu kan berharga sekali. Penting. Jangan pernah mau dibeli suaramu gitu. Tapi kau memilih karena memang kau berharap dia terpilih dan dia yang bisa bantu kau nanti. Ya, walaupun secara tidak langsung dengan kau pilih orang yang tepat, dengan kebijakannya kau akan banyak terbantu. Iya, bantu banyak orang, bukan bantu banyak orang. Iya. Nah, kalau kamu cuek, apatis, akhirnya yang bisa COD banyak-banyak yang terpilih. Iya kan? Terus giliran kamu nanti mau protes, gimana coba? Iya. Karena kamu sudah dibeli kan, udah selesai, ngapain lagi? Ngomong-ngomong soal ini Kakak, saya sempat baca sebuah artikel itu Kak. Saya lupa artikelnya, tapi hasil studinya mengatakan bahwa kenapa anak muda di seluruh dunia, studinya itu di seluruh dunia, kenapa anak muda di seluruh dunia itu tidak mau terlibat politik? Ada 2 faktor utamanya. Satu, menganggap bahwa itu hanya untuk orang tua. Satu. Yang kedua adalah namanya politik pasti kotor. Iya. Pasti kotor. Ini pertanyaanku sebagai anak muda Makassar ini. Apakah studi ini juga terlihat di Makassar misalnya? Sangat terlihat lah. Memang begitu nih itu. Memang begitu. Karena gini, yang bikin kotor itu kan kita, bukan tokoh politiknya. Kita yang bikin kotor. Oke. Baru ini ya. Warga kita sendiri, masyarakat kita sendiri yang bikin politik itu kotor. Warga kita sendiri yang bikin politik itu kotor. Seandainya misalnya warga dan masyarakat ini betul-betul mau memilih yang pemimpin yang betul-betul kredibel, itu tidak akan kotor. Itu terjadi kotor karena kita yang mau dikotori, kita yang mau mengotori gitu. Dengan itu tadi, adakah jadi hampir semua tamu-tamu podcast ini saya datang, terutama yang politisi, pertanyaanku itu hampir selalu sama. Saya selalu tanya itu. Ini konon katanya, dan saya berusaha memverifikasi ini ke banyak orang, off cam maupun on cam. Saya memverifikasi. Pemilihan ini adalah pemilihan paling brutal.